Oke, Juga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Oke, Waalaikumsalam. perkenalkan sebelumnya Bu, saya Aprilia Dewi Agustin, mahasiswa dari Universitas Indra Prastra PGRI. Sebelumnya, terima kasih setelah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini ya Bu. Saya ingin menanyakan beberapa hal nih mengenai profesi sebagai guru SD untuk keperluan tugas kuliah saya. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Oke, saya siap bersedia. Baik, terima kasih. Sebelumnya, pertama-tama boleh Ibu perkenalkan diri Ibu dan sekarang lagi mengajar di sekolah mana, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. nama saya Nadia Konita. Kesibukan saya hari ini yaitu mengajar di salah satu sekolah IT di Jakarta Utara, SD IT Harum Jakarta Utara. Oke, Hmm. sudah berapa lama mengajarnya Bu Nadia? Kurang lebih sih baru ya, karena kan Hmm. ngajar di sebagai guru TK di Jakarta Timur. Nah, untuk Hmm. guru SD ini baru berjalan 2 bulan, Oh, baru banget. baik. Berarti tapi sudah Mhm. terbiasa dengan menangani siswa-siswa yang ya masih dibilang Ya alhamdulillah, beranjak. heeh, Oke, alhamdulillah boleh langsung aja pertanyaan yang pertama ya Bu. Apa sih yang menjadi motivasi Bu Nadia untuk memilih profesi sebagai guru SD? Karena kan sebelumnya mengajar di TK dan sekarang lanjut ke SD. Silakan Bu. Oke, izin menjawab ya. Di sini, seperti yang tadi ditanyakan, apa motivasi saya, memilih sebagai profesi SD ya. Nah, saya memilih menjadi guru ini karena saya senang berinteraksi dengan anak-anak, Ibu. Nah, dan dengan berkontribusi dalam membentuk karakter serta kemampuan dasar mereka. Lalu, profesi guru ini menurut saya itu sangat mulia dan memberikan kepuasan bagi diri saya sendiri. Oke, Masya Allah. Lanjut, selain mengajar, biasanya apa aja sih tugas dan tanggung jawab seorang guru SD? Apakah berbeda dengan TK atau sama saja? Oke, sebenarnya kalau dibilang sama atau berbeda, berbeda ya, 180 derajat. Kalau TK kan lebih fokus ke, apa ya, kita tuh, eee, apa sih namanya, memperhatikan anak-anak, lebih ke kita sama mereka itu, treat like a parents. Jadi kayak kayak orang tuanya anak-anak Oke. mereka. Tapi kalau SD kan karena saya di sini guru kelas, dia bertugasnya tuh lebih kayak lebih banyak apa namanya, dokumen-dokumen yang disiapkan, kayak mempersiapkan RPP, Mhm. melakukan lain, membimbing siswa dalam melakukan kegiatan-kegiatan menjalin komunikasi dengan murid, dan juga sama kalau dari saya tuh juga masih kayak perkembangan karakter mereka tuh sebenarnya sebagai guru sih kurang lebih sama ya tugasnya ya, cuman mungkin dari masing-masing aja, kayak dari Hmm. tugas kayak pengarsipannya itu sama, apa namanya, kayak membuat RPP dan lain sebagainya, yang mungkin yang membuat beda itu dari tingkatannya aja sih. Oh, baik. Berarti kalau Mhm. misalkan dari segi pembelajarannya, metodenya aja paling ya Bu yang berbeda ya Bu ya. Cara mengajar di TK, Betul kalau TK kan betul. lebih apa kayak motoriknya atau visualnya mungkin lebih butuh seperti itu. Mhm. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga, biasanya metode pembelajaran apa yang Bu Nadia terapkan di kelas? Oke. Biasanya di sini saya menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, permainan Mhm, edukatif, terus, mhm. menggunakan berbagai media visual dan demonstrasi. Terus untuk anak-anak SD biasanya itu metodenya kita harus membawanya dengan cara yang
Karena itu, gampang bosen ya kalau misalkan kita nggak Mhm interaktif mhm. sebagai gurunya, eee, jadi kadang mereka tuh sebenarnya awal mula melakukan pembelajaran itu kita harus membangun mood mereka terlebih dahulu. Jadi kita Heeh bikin heeh. mereka mood-nya naik dulu, baru pembelajaran menurut saya akan berjalan dengan lancar dan tidak cepat bosan. Betul betul. Oke. Kira-kira tantangan terbesar, bagi Bu Nadia sebagai guru SD itu apa sih? Apalagi kan Mhm. maksudnya, perkembangan Masya siswa Allah. dari TK ke SD kan, lumayan berbeda ya, Bu, ya? Oke. Tantangan terbesar apa ya di sini, tantangan terbesar saya mungkin dari kalau di TK kan dari apa kan masih golden age-nya mereka. Jadi Mhm masih mhm. kita tuh bisa bisa mentartir bisa, eee, apa ya namanya ya, kita ngasih tahu mereka karena kalau misalkan contohnya maaf, mereka anak-anak TK itu kalau melakukan kesalahan atau bagaimana, kita masih bisa mewajarkan karena mereka masih belum ngerti apa itu benar dan salah. Tapi kalau dari SD ini karena mereka udah masuk usia balik dan Mhm. udah udah tahu benar salah, itu sih menurut saya tantangan tersendiri karena, apalagi anak-anak sekarang itu gampang banget buat ngekritik ya, Iya itu. Jadi betul. perbedaan perbedaan usia itu sangat mempengaruhi dan menjadi tantangan gitu. Jadi guru itu harus lebih ekstra, apa ya namanya ya, pinter-pinter deh guru tuh harus menangani anak-anak SD sekarang. Terus di sini juga karena mereka kan mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada siswa yang terkadang, mudah untuk memahami sesuatu atau, agak dibilang, butuh waktu lebih lama untuk memahami sesuatu. Sudah juga, Mhm. yang mereka itu memerlukan pendampingan khusus atau lebih. Biasanya kan saya itu mengajarnya itu klasikal kepada anak-anak. Nah, ada beberapa murid yang mungkin karena dia cara pemahamannya, cara mengambil, penangkapan pembelajarannya itu agak Mhm. lumayan lebih lama, jadi, saya membuat diskusi sendiri dengan dia, dengan anak itu. Jadi kita tuh Mhm. lebih, eee, ya ada beberapa anak yang memerlukan Intens lah pendampingan ya. lebih. Selain itu lebih intens. Jadi pertama mungkin kita bisa klasikal buat anak-anak Mhm. semuanya, tapi setelah melakukan pembelajaran klasikal, kita sampaikan lagi kepada mereka apa yang kurang, apa yang Mhm. ada yang masih. Jadi saat ada beberapa anak yang merasa kebingungan atau bagaimana, biasanya sih saya lebih, eee, fokus kepada anak itu atau saya memberikan tugas kepada anak lain untuk membantu temannya, bagaimana caranya nih, caranya kalau ada yang Mhm. bisa gitu. Terus selain itu, kita harus fokus anak selama pembelajaran. Seperti yang tadi disampaikan bahwasanya kalau pembelajaran itu kan harus interaktif dan aktif ya, karena anak-anak tuh cepet bosen, gitu. Jadi apalagi mereka kan, di dunianya yang masih butuh banyak main gitu. Jadi menjaga mood anak itu luar biasa menjadi PR utama bagi para guru sih sebenarnya, karena mood itu mempengaruhi pembelajaran mereka. Jadi gimana caranya biar mereka tetap fokus, selama pembelajaran dan juga menjadi, apa ya, pembelajaran itu tersampaikan dengan baik. Nah itu sih menurut saya tantangannya. Jadi sebagai guru itu harus lebih spare waktu buat buat apa sih namanya, buat mereka itu kayak gimana gitu, tuh. Oh, kalau di sekolah saya alhamdulillah sih sudah support semuanya ya. Jadi kayak misalkan teknologi seperti proyektor itu juga termasuk teknologi kan, seperti proyektor, lebih ke proyektor sih. Nah, tapi yang di sekolah sebelumnya juga sudah support karena menggunakan TV juga, jadi kita tinggal connect dari handphone atau dari laptop ke proyektor atau TV tersebut. Iya, mhm, betul, betul betul banget betul banget, betul. Kadang kalau kalau pakai buku doang kan, gimana ya, kita tuh jadi fokusnya ke buku doang gitu loh, kita lebih fokus ke textbook. Heeh, iya, betul.
benar. nggak lihat video, jadi mungkin dari video itu bisa menarik mereka atau memotivasi mereka Mhm. untuk niat belajar juga. Bener bener banget. Kita kita juga nggak bisa denial ya kalau zaman sekarang kan teknologi udah merajalela. Jadi kayaknya semua anak pasti udah paham teknologi itu kayak gimana. Jadi kita masuk ke dunia anak-anak tuh, masuk ke dunianya mereka yang penuh dengan teknologi gitu. Baik, Mhm. itu aja Bu yang ingin saya wawancarai. Terima kasih banyak Bu Nadia atas waktu Sama dan jawabannya nih, sangat bagus banget. sama-sama. Menginspirasi. Wawancara ini sangat bermanfaat. Semoga Bu Nadia selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan tugas sebagai pendidik ya Bu. Amin. Amin, terima kasih doanya, Masya Allah. Semoga tugasnya Amin. berjalan dengan lancar ya, Mbak April. Terima kasih buat Mhm. pendidik Bu Nadia. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.